Oke, selamat datang di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita mau bongkar sesuatu yang menarik banget dari materi yang Anda kasih. Mhm, Ternyata, Al-Quran itu nggak cuma bilang surga atau neraka gitu aja. betul. Ada banyak banget istilah lain, dan masing-masing punya rasa yang beda. Misi kita kali ini adalah mencari tahu kenapa sih katanya beda-beda? Apa sebetulnya nuansa yang mau disampaikan di balik setiap kata itu? Kita akan langsung lihat ayat-ayatnya dan coba rasakan maknanya. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar, pengulangan kata biar keren gitu. Bukan buat gaya-gayaan ya? Bukan. Ini menunjukkan kalau konsep surga dan neraka dalam Al-Quran tuh nggak sesederhana yang kita bayangkan. Nggak hitam putih. Setiap istilah itu kayak kuas yang berbeda, melukiskan satu aspek spesifik dari sebuah pengalaman akhir. Hmm, Dengan deskripsi yang bikin maknanya jadi makin dalam dan hidup. oke. Mari kita mulai. Dari sisi yang paling kelam dulu ya, biar kontrasnya nanti terasa. Boleh. Neraka. Biasanya kan kalau kita dengar kata neraka, yang kebayang ya api. Siksaan udah gitu aja. Tapi dari sumber yang Anda berikan, ternyata palet warnanya jauh lebih gelap dan beragam. Sangat beragam. Kita mulai dari yang paling umum deh, Jahanam. Di surat Fatir ayat 36 digambarkan begini. Bagi orang-orang kafir, neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Oke. Coba kita resapi kalimat itu. Ini bukan tentang disiksa lalu mati, justru kengeriannya ada di frasa tidak dibinasakan dan tidak diringankan. Wah, itu dia kuncinya. Jadi penderitaannya itu statis, abadi, dan gak ada jeda sama sekali. Gak ada tombol pause, gak ada harapan buat selesai. Persis. Ini bukan siksaan fisik semata, ini siksaan psikologis karena keputusasaan total. Betul sekali. Jahanam itu lebih menggambarkan sebuah, kondisi eksistensial yang final dan tanpa harapan. Dan kondisi ini diperparah dengan penderitaan fisik yang spesifik. Misalnya di surat Maryam ayat 86, disebut orang durhaka itu dihalau ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga. Ada detail rasa hausnya. Ada. Jadi di tengah kondisi putus asa yang abadi itu, ada siksaan indrawi yang konstan. Kayak rasa haus yang nggak pernah hilang. Ini gambaran neraka sebagai sebuah realitas total yang menjebak. Oke, Jahanam sebagai kondisi keputusasaan abadi. Paham, tapi kan neraka identik sama api. Apakah ada istilah yang lebih spesifik menggambarkan apinya itu sendiri biar kita bisa bedain gitu? Nah, pertanyaan bagus. Dan jawabannya ada. Mari kita lihat istilah sair. Sair. Di surat Saba ayat 12, ada hukuman untuk jin yang membangkang. Bunyinya, siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Apinya menyala-nyala. Dalam bahasa Arabnya, ini disebut azab as-sair. Azab as-sair. Jadi sair ini lebih ke kata sifat apinya ya, api yang bergejolak. Tepat sekali. Sair itu artinya api yang berkobar, menyala-nyala, ganas. Kalau Jahanam tadi adalah panggungnya, sair ini aktor utamanya. Oh, oke. Kata ini menekankan sifat api yang aktif, dinamis, dan melahap. Bukan cuma panas yang diam, tapi api yang bergerak, mengamuk, kayak badai api yang hidup. Jadi, kalau Jahanam adalah horor psikologis tentang keabadian, sair adalah horor fisik tentang energi penghancur yang brutal dan tak terkendali. Saya jadi kebayang bedanya. Jahanam itu kayak tenggelam di lautan paling dalam, gelap, dingin, dan gak akan pernah bisa naik lagi. Betul. Sementara sair itu seperti dilempar ke dalam inti matahari. Keduanya sama-sama mengerikan, tapi rasanya beda total ya. Beda banget. Apa ada rasa yang lain lagi? Ada satu istilah lagi yang lebih spesifik dan terus terang ini lebih mengerikan secara psikologis. Namanya hutama. Hutama. Di surat Al-Humazah, ayat 4-7 digambarkan dengan sangat detail. Dikatakan sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Oke. Dan tahukah kamu apakah neraka hutama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Tunggu, sampai ke hati. Ini maksudnya gimana? Bukan cuma badan yang kebakar, tapi sampai ke perasaan, ke kesadaran, gitu. Itu dia poinnya. Hutama itu berasal dari kata yang artinya menghancurkan hingga berkeping-keping.
Wow. Deskripsi naik sampai ke hati ini sering ditafsirkan bukan hanya sebagai siksaan fisik, tapi siksaan yang menembus hingga ke inti spiritual dan emosional seseorang. Apinya membakar dari dalam keluar. Dari dalam? Iya, ini gambaran tentang kehancuran total, di mana bahkan esensi diri seseorang, hatinya, ikut terbakar. Ini level horor yang beda lagi. Gila. Jadi kita punya Jahanam sebagai penjara keputusasaan abadi, Sa'ir sebagai kobaran api yang ganas dan aktif, dan Hutama, api yang membakar jiwa dari dalam. Betul. Yang ini benar-benar menunjukkan betapa bahasa bisa melukiskan tingkatan penderitaan yang begitu kompleks ya. Dan setiap kata ini dirancang untuk menyentuh ketakutan yang berbeda dalam diri kita. Ketakutan akan keterjebakan, ketakutan akan rasa sakit fisik yang luar biasa, dan yaitu ketakutan akan kehancuran jati diri. Oke, gambaran tentang neraka ini benar-benar intens ya. Bikin merinding. Sekarang coba kita lihat kebalikannya. Nah, Kalau sisi gelapnya digambarkan sedetail ini, sisi terangnya pasti nggak kalah kaya juga kan pilihan katanya. Konsep surga. tentu. Dan logikanya sama. Surga itu bukan cuma tempat yang enak. Mari kita mulai dari istilah yang paling kita kenal, jannah. Jannah. Di surat Al-Baqarah ayat 82, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, ashabul jannah. Mereka kekal di dalamnya. Kata jannah itu sendiri secara harfiah artinya taman atau kebun. Taman ya, gambaran yang universal banget. Di hampir semua budaya, taman itu kan simbol kedamaian, keindahan, kehidupan. Betul. Ini kontras langsung dengan neraka yang pasti digambarkan gersang dan penuh api. Tepat sekali. Pemilihan kata taman ini langsung membangun citra kesuburan, keteduhan, dan kenikmatan indrawi. Dan Al-Quran tidak membiarkan gambaran taman ini jadi abstrak. Oh iya, Di surat Muhammad ayat 15, taman ini diisi dengan detail sensorik yang luar biasa. Di dalamnya ada sungai-sungai, dari air, susu, homar, dan madu. wah lengkap ya. Jadi Jannah adalah surga sebagai pengalaman sensorik yang total. Semua yang indah dilihat, didengar, dirasakan, dan dikecap. Taman yang penuh kenikmatan abadi. Itu dasar yang kuat. Tapi apakah ada deskripsi yang lebih dari sekedar taman? Maksud saya, kalau kita udah puas dengan semua kenikmatan itu, apa ada tingkatan selanjutnya? Ada. Disinilah kita masuk ke lapisan makna yang lebih dalam. Coba kita lihat istilah Jannatu Adn. Jannatu Adn. Gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Kata Aden itu sendiri punya makna tempat tinggal permanen atau kediaman abadi. Oh, jadi Jannatu Adn itu bukan sekedar taman buat rekreasi, tapi ini taman kediaman abadi. Betul. Ini sudah jadi rumah. Ada rasa kepemilikan dan stabilitas di situ. Persis. Ini rumah bukan tempat liburan. Dan perhatikan perabotannya. Emas, mutiara, sutra. Mewah. Mewah. Ini semua adalah simbol kemewahan, kehormatan, dan status yang agung. Kalau Jannah tadi fokusnya pada kenikmatan alamiah dan kepuasan indrawi, Jannatu Adn menambahkan dimensi sosial dan penghargaan. Ini adalah surga sebagai pencapaian tertinggi, sebuah istana tempat para pemenang dihormati. Adalah dambaan manusia yang fundamental. Nah, ini bikin saya penasaran. Apakah ada istilah yang fokusnya bukan ke apa yang kita dapat, entah itu sungai madu atau gelang emas, tapi lebih ke perasaan kita saat di sana? Anda menangkap poin yang sangat krusial. Dan iya, ada istilah yang sangat indah untuk itu, yaitu Darul Muqamah. Darul Muqamah. Istilah ini muncul persis setelah ayat tentang Jannatu Adn tadi di surat Fatir ayat 35. Ini adalah kutipan langsung dari ucapan penghuni surga. Tuhan yang menempatkan kami di negeri yang kekal, Darul Muqamah. Dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Tunggu dulu. Darul Muqamah, negeri tempat tinggal yang kekal. Tapi yang paling kena buat saya justru kalimat setelahnya. Tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Nah, Jadi fokusnya bukan pada apa yang kita dapatkan, tapi pada apa yang kita lepaskan. Itu perspektif yang benar-benar beda dari gambaran surga yang biasanya saya dengar. tepat. Inilah yang membuatnya begitu menyentuh, terutama bagi kita di zaman modern ini. Iya kan? Darul Muqamah adalah surga sebagai tempat peristirahatan tertinggi. Kata Arab untuk lelah, nasab, dan lesu, luhub, itu mencakup semua jenis kelelahan, fisik, mental, emosional. Ini kayak jawaban langsung untuk fenomena burnout. Bener banget.
Surga di sini digambarkan sebagai pembebasan total dari segala kerja keras, kecemasan, stres, dan beban hidup. Ini adalah kedamaian batiniah yang absolut. Ini seperti menjawab kelelahan modern kita ya. Bukan cuma liburan, tapi kelegaan total dari burnout mental dan spiritual. Betul. Jadi surga itu bukan cuma soal dapat hadiah, tapi juga soal dilepaskannya semua beban kita. Itu gambaran yang sangat menenangkan. Dan ada satu lagi yang melengkapi gambaran ini. Istilah Darussalam. Di surat Yunus ayat 25, Allah berfirman, "Dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam surga." Darussalam. Dar artinya rumah atau negeri, dan salam artinya damai, sejahtera, aman. Jadi Darussalam adalah rumah kedamaian. Berbeda lagi nuansanya. Kalau Darul Muqomah tentang bebas dari kelelahan, Darussalam ini berarti bebas dari apa? Konflik, ketakutan. Tepat. Fokus Darussalam adalah keamanan dan ketentraman total. Tidak ada lagi iri, dengki, pertengkaran, kecemasan akan masa depan, atau ketakutan akan kehilangan. Ini adalah sebuah swaka, sebuah sanktuari di mana jiwa bisa benar-benar merasa aman seutuhnya. Kalau jannah memuaskan indera, Aden memuaskan ego dan status, Muqomah memuaskan tubuh dan pikiran yang lelah, maka Darussalam memuaskan jiwa yang merindukan keamanan dan kedamaian sejati. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ternyata ini beneran bukan sekedar sinonim. Bukan? Al-Quran gak cuma bilang baik atau buruk. Untuk neraka ada Jahannam, yaitu penjara keputusasaan, Sa'ir sebagai badai api, dan Hutama, api yang membakar jiwa. Masing-masing menyasar titik ketakutan yang berbeda. Benar. Dan untuk surga, ada Jannah, yaitu taman kenikmatan indrawi, Jannatu Aden sebagai istana kemuliaan dan status abadi, Darul Muqomah. Negeri peristirahatan total dari segala lelah. Betul, dan Darussalam rumah kedamaian dan keamanan mutlak. Setiap istilah adalah jawaban untuk kerinduan manusia yang berbeda-beda. Entar itu pintu harapan atau pintu ketakutan. Dan apa yang paling menarik di sini adalah bagaimana pilihan kata ini secara langsung menyentuh hal-hal yang paling mendasar bagi kita. Kita takut akan penderitaan tanpa akhir, Jahanam, tapi kita juga mendambakan keindahan alam, Jannah. Kita ingin dihargai dan punya rumah yang layak, Jannatu Adn. Tapi mungkin yang paling kita inginkan di dunia yang sibuk ini adalah istirahat, Darul Muqamah, dan rasa aman, Darussalam. Ini bukan sekedar teologi, ini pemahaman yang sangat mendalam tentang apa artinya menjadi manusia. Tepat. Kita sudah membahas gambaran-gambaran yang sangat kuat. Mulai dari api yang membakar sampai ke hati, hingga negeri di mana rasa lelah itu sendiri tidak ada lagi eksis. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Di luar semua deskripsi fisik yang indah atau mengerikan ini, keadaan spiritual atau psikologis mendasar apa yang menurut Anda coba disampaikan oleh setiap istilah ini mengenai tujuan akhir jiwa manusia? Dan setelah mendengar semua ini, coba Anda tanyakan pada diri sendiri. Dari semua gambaran surga tadi, taman, istana, tempat istirahat, rumah kedamaian, mana yang paling kena dan paling menjawab kerinduan terdalam jiwa Anda saat ini? Itu sesuatu untuk Anda pikirkan.